Pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin Cipondoh, Bunda Hajah Ade beserta Mama Hajah Dewi dan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono, kita sama-sama doakan semoga beliau sekeluarga besar sehat walafiat, panjang umur, berkah melimpah rezekinya, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang sama-sama kita banggakan para pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Ustazah Nisa, Bu Iin beserta jajaran pengurus lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, kesabaran, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah rezekinya, keluarganya juga diberikan ketenangan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan segala hajat serta cita-citanya Allah kabulkan. Yang sama-sama kita banggakan dan kami sayangi ibu-ibu Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin yang Masya Allah walaupun hujan besar, tapi Alhamdulillah berkat taufik dari Allah masih bisa datang ke Majelis Taklim, masih dikasih kemauan untuk ngaji, masih dikasih kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim kembali di sini. Mudah-mudahan dengan silaturahimnya kita sama-sama kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan, jadikan jalan menuju ridho dan kecintaannya, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai segala apa yang dihajatkan dan diciptakan ibu-ibu Allah kabulkan. Yang utama kita minta sehat walafiat ya Bu ya. Karena kalau tidak sehat walafiat apapun nggak enak ya Bu ya. Punya uang banyak kalau nggak sehat nggak enak, nggak bisa menikmati. Punya keluarga yang baik-baik, yang soleh-soleha, tapi kalau kita nggak sehat juga rasanya kurang ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga sehat walafiat kita. Kalaupun nanti dipanggil, mudah-mudahan tidak merepotkan ya Bu ya. Meninggal aja gitu. Maunya sih sehat terus sampai akhir ayat, dipanggil oleh Allah, tidak merepotkan orang lain dari keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin Cipondoh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Kemarin kalau nggak salah kita bahas bab zakat. Sekarang kita selingan dulu tentang sholatul ajiz, sholatnya orang yang lemah. Jadi kalau sholatnya orang biasa kan ibu sudah belajar bab sholat. Yang mungkin kita sudah belajar bab sholat juga masih sholatnya belum benar ya Bu ya. Masih banyak salahnya gitu, masih banyak gak khusyuknya, masih banyak asal-asalannya. Kadang-kadang tahu tapi belum istiqomah menjalankannya. Sekarang kita belajar ini sholat bagi orang yang lemah, atau sholat bagi orang yang sakit bisa juga, atau sholat
bagi orang yang dia enggak kuat. Tapi bagaimanapun kan sholat itu wajib ya Bu ya. Sholat itu wajib. Selagi ibu sadar, walaupun sakit, kalau otaknya sadar itu waktunya sholat. Dalam hal apapun, keadaan bagaimanapun, ibu memiliki tanggungan kewajiban sholat dalam keadaan apapun. Jadi sholat itu wajib bagi yang punya akal, ya, orang Islam sudah balik, itu dia wajib dalam keadaan apapun. Walaupun dia sakit nih, kalau sakit gimana ya, sholat nggak? Ya sholat, ya. Nah, di dalam sholat ini ada rukun sholat. Salah satunya adalah rukun sholat, yaitu berdiri tegak. Berdiri. Bahkan rukun berdiri tegak ini dianggap paling utama di antara rukun sholat yang lain. Bu, kalau ibu belajar rukun sholat masih ingat nggak tuh? Ada takbiratul ihram, terus ada niat, yaitu rukun sholat, membaca Fatihah dan sebagainya. Nah, salah satunya ada berdiri tegak. Ini berdirilah, berdiri bagi yang mampu. Ternyata rukun sholat berdiri ini paling utama di antara rukun sholat yang lain. Tapi dalam tanda kutip berdiri bagi yang mampu. Oleh karena itu, kalau ibu sholat lalu tidak berdiri ketika sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholat itu sholat fardu, jadi sholat tidak sah kecuali dilakukan dengan berdiri apabila sholat itu sholat fardu. Sholat fardu itu dalam sehari ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau dalam kalangan Syafi'iyah, sholat fardu itu wajib berdiri, bagi yang mampu. Nah, kita bahas ini sholatul ajiz, sholat orang yang lemah bagaimana? Kan ada orang yang nggak mampu berdiri ya Bu ya. Ada. Nah, ini jadi bagi orang yang mampu berdiri, maka dia berdiri. Sedangkan kalau dia tak mampu berdiri, maka boleh sholat dilakukan dengan duduk, walaupun sholat itu sholat fardu. Jadi kalau ibu sholat sunnah mah, walaupun ibu mampu untuk berdiri, ibu mau duduk boleh. Kalau sholat sunnah itu menurut mazhab Syafi'iyah. Yang wajib rukun sholat salah satunya berdiri tegak itu ketika sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, ibu nggak pakai berdiri, duduk aja lah nih. Capek gitu kan? Atau iya capek doang, padahal mampu berdiri. Kalau sholatnya sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, selagi ibu mampu berdiri, maka ibu wajib berdiri. Kalau yang tidak mampu gimana? Walaupun sholat fardu, ini dia nggak mampu, maka dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, tidur miring. Tidur miring dulu, bukan tidur telentang. Tidur miring itu ibu beda ya. Kalau telentang kan begini Bu. Kalau miring tuh gini nih. Iya gitu, miring. Tidur miring ya, bisa ya miring ya, miring. Nah, kalau ibu lagi gemblong, malu guling itu kan biasanya miring. Jadi yang pertama berdiri, kalau nggak mampu berdiri duduk. Yang kedua, kalau nggak mampu duduk, yang ketiga tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring, maka tidur terlentang. Biasanya orang sakit itu terlentang. Kalau dia sakit biasa aja dia bisa miring. Tapi kalau dia sakitnya parah biasanya dia telentang biasanya. Orang di rumah sakit kan biasanya dia tidurnya telentang. Tuh
orang koma biasanya dia telentang, jarang ada yang miring, walaupun ada juga yang miring, tapi jarang, biasa telentang. Maka tidur miring lebih afdol daripada telentang. Kalau ibu masih bisa tidur miring, sholatnya tidur miring. Selanjutnya kalau nggak mampu baru tidur telentang. Kalau nggak mampu lagi dengan tidur telentang kan ini bu, begini, ibu pakai bantal kan, gini kan masih bisa bergerak kepalanya. Kalau dia ruku misalnya agak nunduk, kalau dia sujud lebih nunduk daripada ruku. Kalau dia nggak bisa tidur terlentang dengan menggerakkan kepalanya, maka dia tidur dengan isyarat. Isyarat itu gimana? Isyarat mata. Jadi bukan kepalanya yang nunduk, tapi matanya kedip ketika dia ruku bawah, ketika dia sujud matanya kedip, ketika ini itu isyarat dengan mata. Kepalanya nggak bisa bergerak, tapi matanya bisa bergerak dengan mata. Kalau kedipan mata juga nggak bisa, isyarat nggak bisa, maka ibu boleh sholat dengan hati. Ibu masih sadar nih otaknya di waktu sholat nih. Kalau orang koma, saya nggak pernah koma tuh. Orang koma tuh otaknya sadar nggak? Nggak sadar ya. Kalau pingsan nggak sadar. Kalau yang sadar tuh tidur Arab perempuan kali ya, apa tuh? Kalau orang lagi sakit, dia masih bisa ngedenger tuh suara orang, masih bisa ngedenger tuh azan. Itu apa tuh namanya? Bukan koma ya, kritis ya. Apa? Mati suri. Kan ada koma, ada lagi yang dia masih kedengeran orang ngobrol, tapi dia tidur gitu. Koma, masih dengar. Berarti otaknya masih berjalan. Nah, maka saat itu juga dia masih punya kewajiban sholat dengan hati, niat. Nah, tergantung ini komanya koma mati, kan koma mati, nggak sadar total. Apa komanya setengah koma, dia masih bisa dengar, otaknya masih jalan tuh. Kalau orang ngomong dia nangis tuh, biasanya itu koma setengah mati ya, setengah sadar. Nah, ketika koma setengah sadar, maka dia punya kewajiban sholat walaupun dengan hati. Gimana nih sholat dengan hati? Ya yang namanya dengan hati, niatnya di hati, gerakannya fatihahnya baca di hati, rukun-rukunnya semua di hati, walaupun tanpa gerakan, walaupun tanpa isyarat. Yang penting ibu niat sholat saat itu, baca fatihah, terus rukun-rukunnya, sholawat nabi apa semua dibaca di dalam hati. Kalau ibu masih sadar komanya, ada misalnya dibisikin anaknya, "Ma, waktu sholat ya," dia nangis tuh, matanya keluar, berarti dia sadar. Berarti dia saat itu juga sholat dengan hati. Kita ada berapa tuh? Berdiri, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, tidur miring. Kalau nggak mampu tidur miring, tidur telentang. Kalau tidur telentang nggak mampu, isyarat kedipan mata. Kalau isyarat kedipan mata juga nggak mampu, berarti dengan hati. Itu ada 6 cara. Itu masya Allah. Itu rukhsah dari Allah. Sesuai dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan kalian itu yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Maka kita nggak boleh saling, dia kok begitu ya, dia kok jangan begitu. Udah sesuai dengan kemampuan kita. Yang tahu kemampuan kita adalah diri kita yang merasakan. Ibu mampu untuk berdiri atau tidak, ibu yang bisa merasakan. Kalau ibu berdiri, aduh kayaknya saya bakal ini nih, jatuh. Ya udah, berarti duduk gitu. Kalau ibu berdiri, aduh kayaknya bakalan ini nanti jadi pingsan atau apa gitu. Kalau duduk kayaknya saya bisa nih. Atau misalnya gini, ada orang yang dia
dia berdiri dia bakalan beser. Ada tuh kayak gitu, iya nggak? Bakalan beser, artinya keluar mulu tuh pipisnya. Itu mungkin nenek-nenek atau mungkin punya penyakit ginjalnya, bagaimana kita nggak tahu. Tapi ada kayak gitu, dia mampu berdiri, tapi kalau berdiri lama-lama dia beser, keluar pipis. Gimana tuh? Berarti dia masuk nggak ke sholatul ajiz, sholat orang yang lemah, artinya tidak mampu berdiri. Masuk nggak? Masuk. Daripada itu sholat membawa najis, mendingan duduk. Padahal dia mampu berdiri. Tapi ada rukhsah, karena kalau dia berdiri itu dia bakal keluar najis, pipis. Ada kayak gitu Bu. Ya kan keadaan orang berbeda-beda. Kita nggak tahu. Orang itu yang tahu. Kayaknya sholatnya kalau berdiri. Ada juga misalnya, ketutnya nggak berhenti, trot gitu kan. Kalau sholat berdiri kayaknya nggak selesai ketut mulu. Padahal dia mampu untuk berdiri, tapi mungkin dia punya penyakit apa nggak tahu kentutnya yang sehingga dalam satu hari itu dia kentut mulu kalau dia berdiri. Maka dia boleh sholatnya duduk. Kalau duduk kan dia kearahan. Boleh. Jadi orang yang mampu berdiri itu bukan hanya sekedar dia mampu berdiri. Orang yang mampu berdiri itu dengan segala kondisinya Bu, dia mampu. Orang yang dia mampu berdiri tapi kondisinya tidak memungkinkan seperti tadi, maka dia termasuk orang yang sholatul ajiz, sholat orang yang lemah karena kondisi-kondisi tertentu. Makanya hukum Islam ini sebenarnya tidak berat Bu. Tidak berat kalau kita tahu ilmunya. Kadang-kadang yang bikin berat itu kita apa kata orang. Gak boleh kamu sholat duduk. Gak boleh kita nggak salu. Cuma bikin takut-takutin kita kan. Padahal Allah itu maha baik loh Bu. Padahal Allah itu maha penyayang loh Bu. Masa Allah galak sih sama kita dengan kondisi kita yang lemah gitu. Kecuali ibu sehat, masih kuat berdiri, ibu gak punya kondisi-kondisi tertentu yang lainnya, masih muda, duduk aja lah. Nah itu yang salah. Jadi kalau orang yang sudah tua atau punya kondisi-kondisi tertentu, udahlah jangan disulitin. Jadi selama akal ibu itu masih normal, walaupun dalam keadaan koma, kalau akalnya masih jalan, komanya bukan koma nggak jalan Ibu ya. Ini soalnya koma kan beda-beda ya. Ini artinya ibu masih akalnya jalan, masih berfungsi. Artinya masih sadar. Walaupun ibu koma, tapi ibu masih bisa ngedengar suara orang. Ada kan orang yang koma 1 bulan, tapi dia kadang-kadang dia dengar gitu kata orang, kadang-kadang dia sadar, tapi sadarnya nggak bisa melek. Dia akalnya berfungsi. Nah, saat akalnya berfungsi, maka dia punya kewajiban sholat. Jadi adanya kewajiban sholat tidak gugur selama akal seseorang masih normal. Meskipun fisiknya tidak mampu, bahkan sebagian tidak berfungsi. Artinya fisiknya lumpuh total semuanya. Tapi otaknya masih jalan, maka masih wajib sholat walaupun dengan hati. Kan ada yang lumpuh total kan ada, udah diem aja kayak mayat gitu Bu, kayak mayat diem aja, diinfus, dikasih makan lewat infus, tapi nggak mati, otaknya juga masih jalan. Kalau kita ngomong apa dia kayak masih ngerespon gitu, baik dengan tangan meresponnya, misalnya tangannya begini atau dengan apa gitu, dia masih merespon, maka dia punya kewajiban sholat. Jadi kewajiban ini harus tetap dilakukan meskipun seseorang tidak mampu ruku dan sujud secara sempurna dalam keadaan berdiri. Jadi walaupun dia ketika duduk dia nggak mampu untuk ruku secara sempurna seperti dia dalam keadaan berdiri. Kalau
dilakukan dengan membungkukkan badan semampunya tadi tuh. Nanti kita praktekkan. Bila tidak mampu dengan leher dan kepalanya, ya mampu. Jadi kalau mampu, ibu bungkukin badan dulu gitu ya. Ini kan kalau ibu dengan duduk, sunnahnya duduknya dengan iftirosh. Terus tuh gini nih, ya iftirosh nih. Maaf ya. Sunnahnya kalau berdiri kan ibu udah tahu kan, ya. Kalau iftirosh, kalau ibu duduk sunnahnya begini bu. Sunnahnya iftirosh. Yang satu kaki kanannya nih jari-jarinya menghadap ke kiblat, yang satu didudukin. Itu namanya duduk iftirosh. Kalau duduk tawarruk tasyahud akhir kan begini, kan? Dan didudukin kakinya di sini. Kalau iftirosh itu yang satu didudukin. Itu sunnah. Neng, kalau nggak bisa begini, boleh nggak begini gitu ya? Kalau nggak bisa, kalau yang abdul kan begini, ngadepin ke kiblat sakunya, kanannya. Kalau ibu nggak bisa, bisanya begini, nggak apa-apa. Ibu nggak bisa begini, boleh nggak neng begini? Ibu selalu begini, ya nggak? Boleh. Kalau nggak bisa begitu, gimana? Begini sila boleh, boleh kalau nggak bisa yang tadi. Tapi yang abdul adalah iftirosh, begini nih iftiroshnya. Kanannya jari-jarinya ditekuk, ada kiblat, kirinya didudukin. Itu yang paling abdul. Sunnahnya begitu. Kanan ditekuk, ngadepin ke kiblat, itu kiblat, kirinya didudukin. Kalau nggak bisa begini, ya udah, ibu begini tadi, dua-duanya didudukin. Kalau tasyahud akhir kan begini susah ada sujudnya. Kalau ibu sholatnya dengan duduknya sunnahnya duduk iftirosh, bukan duduk tawarruk. Duduk iftirosh itu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Kalau tasyahud awal begini kan, kalau tasyahud akhir begini. Tadi kalau ibu nggak mampu begini, pegel neng begini, gitu ya. Kakinya udah pegel itu kesemutan. Ya udah ibu mampu begini silakan. Tapi tadi yang paling abdul adalah yang jari-jarinya jari kanan ditekuk ke kiblat, yang kiri didudukin. Itu yang paling abdul. Kalau nggak bisa pegel ya udah begini. 4 rakaat dong. Kalau nggak bisa juga begini, boleh lah selonjor begini. Tergantung kemampuan ibu masing. Banyak kan nenek-nenek tuh kalau sholat itu kan selonjor, ya. Kalau sholat itu selonjor. Atau pakai bangku biasanya. Kalau pakai bangku kan nggak pakai duduk iftirosh. Pakai bangku kan ibu begini biasa kan. Nah ya udah, semuanya semampunya. Tapi yang paling sunnah, paling abdul tadi adalah duduk iftirosh. Ya. Lanjut. Nah, ketika tadi duduk iftirosh, ketika ibu ruku, bu kan ngangkat tangan tuh. Ibu bungkukin badan. Ketika ruku. Kalau sujudnya mampu secara sempurna, maka harus sujud secara sempurna. Kalau yang di bangku kan ribet ke bawah tuh biasanya. Berarti bungkukin badan lagi, lebih bungkuk daripada ruku. Kalau nggak bisa neng, aduh, tulangnya udah pada ini nih. Ini kan ceritanya orang udah nenek-nenek banget. Namanya juga lemahnya beda-beda. Iya, lemahnya beda-beda. Tadi masih bisa bungkukin badan, neng. Ini mah udah nggak bisa bungkukin badan, mama. Ya udah, kalau nggak bisa bungkukin badan, maka dengan leher atau kepala gini. Rukunya dengan leher atau kepala gini. Sujudnya kalau bisa sujud sempurna, sujud sempurna. Kalau nggak bisa berarti lebih nunduk lagi daripada ruku. Jadi kalau pertama ibu bisa dengan sempurna. Kalau nggak bisa cukup bungkukin badan. Kalau nggak bisa bungkukin badan berarti dengan leher atau kepala. Kalau
gini, saya jadi enak banget ya. Sekalian ya baik, sekalian saya ngurusin badan. Ini begini nih, nyender kan? Nyender, ibu nggak bisa bungkukin badan, nggak bisa juga bungkukin kepala. Maka nyender sambil gini, matanya ruku ke bawah. Kalau sujud matanya lebih ke bawah lagi gitu. Jadi kalau bisa ruku dan sujud dengan sempurna, walaupun duduk boleh dengan sempurna. Kalau tidak bisa dengan bungkukin badan. Kalau nggak bisa bungkukin badan, dengan bungkukin leher atau kepala. Kalau nggak bisa juga leher atau kepalanya, bisa nyender. Berarti dengan mata. Paham sampai sini Bu ya? Urutannya gitu, urutannya. Kalau apa? Kalau nggak bisa dengan isyarat mata tadi kan udah berarti ruku sama sujudnya dengan hati aja. Atau dengan isyarat, apakah isyaratnya misalnya tadi menyendernya tegak, kalau ruku berarti begini, kalau sujud berarti agak begini, gitu aja. Pokoknya sebisanya. Ya, ibu yang bisa merasakan. Jadi mampu di sini adalah kemampuan seseorang melakukan berdiri tanpa mengalami kesulitan yang berat ia rasakan. Tadi mampu berdiri bu, itu tidak ada kesulitan. Ada ibu mampu berdiri buat jalan, tapi ibu kesulitan. Kalau berdiri, entar ruku, entar sujud, waduh berat banget nih ngangkat kaki kayak begitu ya. Kan saya suka ngeliat nenek-nenek sholat. Bisa berdiri bisa, bu, berdiri bisa, ruku bisa. Nanti kirain udah ke bawah sujud, bangunnya lagi, aduh, masya Allah berat banget. Kudu ada apa tuh? Kudu ada pegangan. Nah, maka bagi orang yang seperti itu boleh sholatnya dengan duduk. Karena ada dia biasa sih jalan-jalan, tapi ketika sholat, waduh, udah sampai sujud nih, gimana bangunnya ya? Nggak ada tiang lagi, nggak ada apa lagi nih, aduh nggak ada pegangan lagi, bangunnya malah kejerodan begitu. Ya udah, berarti sholat dengan duduk. Udah deh, rakaat keduanya duduk aja, boleh. Karena apa? Karena dia mengalami kesulitan, yang ia rasakan mengalami kesulitan. Walaupun dia mampu berdiri, tapi sulit lagi ketika sudah duduk untuk berdirinya. Iya, kalau ada anaknya yang bantuin berdiri habis sujud, iya anaknya mau itu nungguin sholat nih, kita malah nggak khusyuk sholatnya. Ya udah duduk. Atau tidak mengganggu konsentrasi khusyuk, atau bahkan menghilangkannya. Tuh kayak tadi tuh. Misalnya berdiri, kalau berdiri, ini kaki gemeteran nih, dia mampu berdiri. Akhirnya apa? Gak khusyuk, gara-gara berdiri tapi kakinya udah gemeteran nih. Aduh, kenapa kayak gitu ya? Aduh, mampu sih berdiri, tapi ya Allah gemeteran kaki. Ya udah, berarti sholatnya dengan duduk. Jadi berdiri mampu di sini artinya ibu gak ada kesulitan dan juga tidak mengganggu konsentrasi. Silakan, itu wajib berdiri. Tapi kalau tadi aduh berdiri tapi gemeteran jadi nih, ya udah duduk. Walaupun mampu, dia mampu berdiri tapi gemeteran gitu, maka dia duduk. Kalau dia mampu melaksanakan semua rukun sholat dalam keadaan berdiri tanpa jamaah, nah ini halnya jamaah bu. Dia mampu melaksanakan semua rukun sholat dalam keadaan berdiri, tapi tanpa jamaah dengan sempurna ya bu ya. Sementara kalau dia jamaah, ada sebagian rukun sholat yang harus dilakukan dengan duduk. Biasanya kan kalau jamaah ada yang imamnya masih anak muda, cepet banget. Kalau orang tua susah mengimbanginya. Kalau yang nenek-nenek sepuh susah mengimbanginya. Ada
hari Jumat dulu ya, yang imamin tuh nenek-nenek. Masya Allah, memang surahnya sih surah As-Sajdah sama Al-Insan kalau nggak salah. Tapi bacanya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya lama banget. Udah imam subuh, itu teman saya udah gitu. Namanya juga orang pondok ya. Ini buat salingan aja Bu. Tapi nenek-nenek tuh yang imamnya lama tuh seneng kalau jadi makmumnya nenek-nenek. Cuma kalau yang makmumnya anak muda pengennya buru-buru. Imamnya anak muda, makmumnya nenek-nenek. Allahu Akbar, aduh bangun belum lempeng udah. Allahu Akbar, aduh belum lempeng udah kekualahan tuh. Maka ini si nenek-nenek ini dia bisa melaksanakan semua rukun sholat dalam keadaan berdiri tapi tanpa jamaah. Karena kalau dia jamaah, makmumnya anak muda, Allahu Akbar. Dia baru begini, udah Allahu Akbar lagi, belum tumanina, paham gak Bu? Jadi rukunnya gak sempurna. Kenapa? Imamnya kecepatan, neneknya kelamaan. Belum Allahu Akbar itu imam udah begini, neneknya masih. Pas imamnya udah Allahu Akbar, dia masih begini, belum tumanina. Boro-boro subhanallah ya azim baru juga begini. Kan berarti kalau nggak pakai tumanina rukunnya kurang sempurna. Maka lebih abdol yang mana? Maka lebih abdol, lebih baik dia yang sholat sendiri tanpa berjamaah. Karena apa? Tumaninahnya dapat. Jamaah itu sunnah, sedangkan rukun tadi tumaninah atau rukun-rukun sholat itu wajib. Maka ibu harus mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Paham ya Bu ya? Tadi tuh contohnya tuh nenek-nenek yang ngimami anak muda. Daripada nggak dapat rukunnya, nggak dapat tumaninah, mendingan sholat sendiri. Nah gitu. Beda lagi kalau yang ngimamin nenek-nenek, yang makmumin anak muda paling kesel-kesel dikit tidak tapi masih sempurna karena gerakannya bisa ngikutin, cuma lama doang ini nek, kapan ini naiknya gitu. Kadang-kadang neneknya ada Allah, apa dia udah ngedahuluin bangun dari, iya kan? Kadang-kadang habis sholat pertama kan begini sujud, neneknya udah jadi imam Allah, dia udah bangun dulu. Karena saking lamanya neneknya bangunnya. Kalau ngedahuluin imam lagi. Nah kalau ngedahuluin imam juga nggak boleh kan? Iya nggak boleh ngedahuluin imam. Jadi yang wajib diutamakan, yang sunnah di belakangkan gitu. Jadi selama tadi ibu, kalau ibu ngikutin imam nih, imam anak muda saya nggak kuat nih, nggak dapat tumanina nih, maka ibu lebih abdol sholat sendiri. Karena rukunnya yang lebih wajib bukan jamaahnya. Tapi gini, ada lagi tadi. Kalau ibu ngalamin beser, kencing ya tadi ya kayak tadi, keluar terus menerus saat sholat dilaksanakan dengan berdiri tadi, udah saya contohin. Namun kalau ibu duduk, kencingnya berhenti. Nah menurut Imam Haramain itu lebih kuatnya, lebih ausohnya sholat dilakukan dengan duduk. Karena khawatir kalau ibu sholatnya berdiri, ibu membawa najis. Jadi lebih baik sholatnya duduk walaupun ibu mampu untuk berdiri. Sekarang kita belajar bagaimana sih sholat dengan duduk. Tuh, tadi sholat dengan duduk itu kan boleh dilakukan berbagai posisi duduk. Ibu sah, sholat duduknya begini sah, sholat duduknya sila sah, sholat duduknya tadi iftiros sah, sholat duduknya tawaruk seperti tasyahud akhir sah, sholat duduknya seperti apa tuh ya namanya kalau begini tuh ya, di duduk di antara dua sujud gitu ya, yang tanpa iftiros itu juga sah. Sah-sah aja duduk bagaimanapun, atau duduk di bangku
posisi apapun. Ya Bu ya, jadi sholat dalam posisi duduk itu nggak ada syaratnya kayak gimana. Kayak gimana aja boleh. Di kasur, spring bed boleh kalau spring bednya bersih. Kalau tanpa najis yang penting mah. Jadi dengan berbagai posisi duduk boleh. Namun dilakukan dengan cara nih, duduk iftirash. Tadi menurut Syafi'iyah duduk iftirash. Seperti duduk tahiyat awal tuh tadi tuh yang saya contohin. Kaki kanannya kaki kirinya didudukin, kaki kanannya jari-jarinya dingadepin ke kiblat. Itu duduk iftirash. Atau duduk di antara dua sujud boleh begini nih. Dua-duanya. Tapi duduk di antara dua sujud juga kan abdulnya begini. Sunahnya duduk iftirash. Tapi itu kan sunnah. Kalau nggak duduk seperti itu juga nggak apa-apa. Ibu duduk sholatnya berdiri, lalu duduk di antara dua sujudnya begini, juga nggak apa-apa sebenarnya. Begini nggak apa-apa, kan ini nggak nemuin kaki. Tapi kan sunnahnya begini. Nah, sunnahnya begini nih, kaki apa nih? Jari-jarinya yang kanan dihadapin ke kiblat. Sunnahnya begitu. Itu sunnah ya Bu ya. Jadi jangan mewajibkan apa yang sunnah. Nanti jadinya ini berat. Jangan mewajibkan apa yang sunnah. Yang nggak baik tuh begini Bu. Yang nggak baik tuh duduk begini nih, kayak duduknya anjing. Begini. Itu kurang baik. Ada nggak ya? Tapi kalau ibu nggak mampu boleh. Jadi kalau mampunya begini kan begini. Kalau lebih mampu ikutin yang sunnah, boleh begini. Tapi kalau ada namanya duduk apa ya? Kayak apa begini tuh? Duduk apa ya? Duduk jongkok. Ini sih ada bilang kurang baik, cuman sebenarnya nggak apa-apa, sah. Boleh aja. Saya artinya nggak melarang itu karena boleh dalam posisi duduk seperti apapun. Jadi boleh bagaimanapun. Ya Bu ya, tapi yang paling bagus sunnahnya seperti duduk iftirash atau seperti duduk tahiyat awal. Itu lebih bagus. Kalau untuk rukun-rukun sholat yang lain dilakukan seperti orang yang sehat. Artinya termasuk rukun dan sujudnya kalau mampu dengan sempurna, maka dengan sempurna. Kalau bila tidak mampu secara sempurna, maka rukun dilakukan dalam keadaan duduk tadi dengan membungkukkan kepala atau membungkukkan ini nih. Apa nih namanya Bu? Apa ya? Punggung, baru kepala tuh. Sekira kening sejajar dengan kedua lututnya. Gini. Kalau ibu begini, ini rukunya gini nih, sejajar kayak sama dua lutut kening kita. Itu sunnahnya. Kalau ibu bisanya begini doang nggak apa-apa. Tapi usahakan begini nih Bu. Ya, sempurnanya. Nih saya. Jadi kan tadi duduk iftirash begini ya Bu ya. Ini saya yang pertama yang sunnah dulu ya Bu. Yang sunnah dulu begini. Kalau ibu mau sholat duduk. Kalau bisa begini. Kalau nenek-nenek kayaknya udah asal ulang apa susah. Udahlah sebisanya pakai bangku boleh. Ini yang lebih ambil dulu nih kalau masih muda tapi ibu nggak kuat berdiri. Maka begini, rukunya kan nggak mungkin ibu ruku berdiri kan? Nah, ruku yang sempurnanya kalau duduk itu begini. Ini kening kita sejajar dengan ini kan kening kan? Ini sejajar dengan lutut kita nih. Jadi kalau sempurnanya ruku dengan berdiri kan tadi begitu. Kalau sempurnanya ruku dengan duduk itu sejajar kening kita dengan lutut. Kalau sujud masih muda sujud aja. Sujud sempurna kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah lebih nunduk lagi. Terus itu lebih utama tadi ya Bu. Kalau tadi dengan lutut seperti ruku, kalau dengan tempat sujud berarti agak gini lagi ke tempat sujud gitu ya Bu ya. Kan tadi kan kalau ruku begini ya, kalau sujud berarti kalau ibu nggak bisa sujud sempurna ke bawah, berarti
agak nunduk, ngadep ke tempat sujud. Jadi itu sholat duduk, masih ada waktu itu bentar. Kalau bisa sujud sempurna, sujud sempurna. Selanjutnya, kalau yang lain-lain biasa, ibu baca Fatihah ya baca Fatihah tangannya begini gitu ya, biasa aja. Cuma takbiratul ihram juga kayak biasa, niat kayak biasa, cuma duduk aja gitu. Selanjutnya, kalau ibu nggak bisa duduk dengan sholat dengan tidur miring nih, bagaimana tidur miringnya? Tidur miring itu kan ada juga yang utama gitu ya Bu ya. Ada yang utama, walaupun bagaimana aja tidur miring sholat boleh, tapi yang utama gimana? Sunnahnya sholat dengan tidur miring itu dia memakai sisi lambung sebelah kanan. Ibu punya lambung nggak? Lambung kanan. Di mana Bu? Sini ya? Mana sih? Saya nggak pernah ngeliat lambung. Di sinilah. Ya, jadi miringnya berarti ke kanan. Sunnahnya berarti ke kanan. Kiblat mana Bu? Mana kiblat? Oh, berarti pas begini. Begini ya, pas. Jadi ininya dipakai lambung kanan. Nah, saya bisa tiduran. Harus begitu Bu. Sekalian saya ngelurusin badan, sekalian nyontohin, sekalian ngurusin badan. Gitu. Lanjut. Karena kalau diomongin doang Bu, iya anak-anak juga sama, kalau diomongin doang bayangannya beda. Yang satu ngebayangin lambung di sini, yang satu ngebayangin di sini. Kan kalau dicontohin kebayang gitu. Jadi tadi tidur miringnya ke kanan gitu ya, memakai sisi lambung sebelah kanan, sehingga posisi kepala berada di utara sana ya? Bener ya? Iya benar, berarti kepala kita di sono. Bener nggak? Ke barat kan? Ini kan ibu-ibu yang suka sholat di sini. Jadi kita madhab ke kiblat, soalnya kepala kita ada di utara. Itu sunnahnya. Tapi kalau orang sakit kan kadang ranjangnya beda-beda Bu. Ada yang kepalanya di timur ya, ada yang timur selatan, ada yang kepalanya di selatan, ada yang kepalanya di barat, ada yang kepalanya. Namanya rumah sakit emang ini dengan waktu sholat, ibu nggak bisa berdiri, nggak bisa pindah, ya udah sesuai aja dengan posisi tidur ibu di rumah sakit atau di rumah. Di rumah juga kadang-kadang ranjangnya ada yang kepalanya di barat, ada yang kepalanya di timur, ada yang kepalanya di selatan, ya udah disesuaikan dengan posisi tidur atau ranjang itu. Ini kan kita yang pertama cari yang abdul sunnah. Kalau nggak bisa berarti ya udah yang mana aja. Terus sama tadi seperti posisi duduk ya, rukun-rukun sholat yang lainnya. Kalau bisa dengan sempurna maka dengan sempurna. Kalau nggak bisa dilakukan dengan sempurna, yang penting ada isyarah kepala untuk sujud lebih ke bawah. Misalnya gini, ibu ini misalnya Fatihah hidup gini ya, misalnya duduk enak banget gitu. Jadi ngantuk, saya jadi ngantuk. Bu, ibu kan sholat begini, ya misalnya kita lagi baca Fatihah, terus mau ruku, gimana rukunya? Ini palanya begini, palanya ini, tangannya nggak bebas. Kalau bisa begini, kalau nggak bisa di sini boleh, tangannya bebas. Yang penting kepalanya begini. Kalau ibu mau ruku, kalau mau sujud gimana? Ke bawah lagi. Jadi kalau ruku sedikit, kalau sujud ada ke bawah. Enak banget ya? Enak banget gitu. Kayaknya kalau yang nyotoin anak muda mah enak banget. Ibu kalau yang nyotoin orang tua mah nggak mau mungkin. Ya Bu ya, coba. Ustazah saya aja buru-buru mau begitu tiduran, nggak mau Bu. Ya lanjut. Jadi tadi yang penting ada isyarah kepalanya, ya Bu ya. Jadi kepalanya nggak diam. Kalau ruku ya begini, kalau nggak bisa kepalanya agak ke bawah, ya udah lehernya begini.
Kalau bisa lehernya begini lagi. Kalau nggak bisa, ya udah berarti tadi dengan mata. Pokoknya ibu semampunya. Kalau bisa dengan kepala, dengan leher. Kalau nggak bisa dengan matanya ke bawah, ruku ke bawah gitu, ke bawah lagi sujud gitu kan. Cakep dah. Nah, itu sholat dengan tidur miring. Fatihah kayak biasa baca. Kalau bisa Fatihahnya bisa didengar oleh kuping kita sendiri. Jangan mentang-mentang tiduran, Fatihahnya dalam hati, akhirnya tidur beneran. Iya kan? Akhirnya pulas. Ini lagi sholat apa lagi mimpi? Lagi sholat kayak mimpi ya, jadi tidur. Makanya Fatihahnya yang bener bacanya. Kalau bagaimana? Kalau sholat dengan terlentang. Kalau tadi kan dengan miring. Kalau terlentang, gimana nih? Sholat dengan terlentang, maka posisi kepala wajib sedikit. Ini bukan sunnah. Kalau tadi kan sunnah. Kalau ini wajib sedikit diangkat. Gimana? Dengan cara ditopang. Dengan apa? Semisal dengan bantal atau kain. Ini bukan sunnah, Bu. Kalau telentang, ibu nggak boleh begini. Bagaimana, Neng? Ini ada apa sih? Ada bantal ya? Ini enak banget dah. Nah, kalau telentang, ini kepalanya harus ada yang nopang. Kalau bantalnya ada yang agak gedean, Bu. Biar apa? Biar apa nih? Biar kepala nih atau sebagian dada kita ngadep ke kiblat. Ngadep ke kiblat. Kalau bisa dengan kiblat. Kalau nggak bisa ke sono ya nggak apa-apa. Tetap wajib ditopang. Walaupun sedikit. Bantal kayak. Lagian ibu di rumah sakit juga nggak mungkin nggak pakai bantal ya. Bantal ada kan? Nah itu. Udah telentang, udah benar tuh ada bantalnya. Tinggal sholat. Kalau bisa ya tadi kepala karena kiblat. Jadi kan di sini nih. Ini ceritanya saya tiduran. Terus kalau kiblat ya, ini topang. Ini kepala saya sama dada ada ke kiblat. Ya maaf ya Bu ya, kurang sopan. Ya. Jadi kalau rukunya gimana, Neng? Ruku dan sujudnya dilakukan memakai isyarat kepala. Tadi begini, ibu kan udah begini kan? Kalau rukunya gimana? Begini. Sujudnya gimana? Bawa lagi gitu. Iya. Jadi gini kan? Kan ibu pakai bantal. Saya sampai enak biar tiduran. Kan gini ya Bu ya. Rukunya gimana? Begini. Sujudnya begini. Ke bawah lagi gitu. Enak banget dah sambil tiduran. Kalau nggak mampu gimana? Ya udah. Kalau nggak mampu, isyarat dengan kepala. Kan yang penting kalau ruku ke bawah berarti sujud lebih ke bawah. Kalau nggak mampu juga ya udah dengan mata. Terakhir, ini harus sampai tuntas. Sholat isyarat dengan mata gimana? Atau sholat dalam hati gimana ya? Kok sayanya rasa-rasa saya nggak pernah gitu ya. Kalau sholat dengan terlentang kebayang tadi, sholat dengan tidur miring kebayang, sholat dengan duduk kebayang. Ini sholat dengan isyarat mata. Kan kalau nggak bisa dengan isyarat mata, nggak bisa lagi dengan dalam hati. Gimana? Kalau kita benar-benar kritis, Bu, benar-benar kritis, dan yang bisa digerakkan hanya mata ya, yang bisa digerakkan. Maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarat mata. Walaupun ibu nggak baca Fatihah, mata kan mulut nggak bisa ngomong. Ya udah, kalau dalam hati bisa baca Fatihah, baca Fatihah. Tapi kalau nggak bisa ya udah isyarat aja dengan mata. Yang penting ibu saat itu juga niat untuk sholat. Jadi semua rukunnya dikerjakan dengan isyarat mata. Ya ibu matanya gimana gitu. Ya kayak ibu lagi sholat cuma dengan mata. Misalnya gini, ibu takbiratul ihram, nggak
bisa kan? Bu, nih ibu lagi tiduran, lagi kritis. Perlu dicontoh tiduran nggak? Kalau saya, tapi kan orang kritis biasanya tiduran. Iya kan, orang kritis itu ada yang duduk begini, nggak ada, tiduran nih, kan kritis ya Bu ya. Ini mata ibu masih bisa bergerak, nggak kelihatan matanya tapi gini. Saya contohnya tiduran, matanya dong beneran. Jadi takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu pakai mata. Walaupun gak ada suaranya dalam hati. Allahu Akbar. Ibu baca Fatihah dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahu Akbar, ruku. Pakai mata kedip-kedip aja tuh. Setiap pergantian rukun ibu kedip. Setiap pergantian rukun ibu kedip, mengisyaratkan itu ibu sholat pergantian rukun. Kedipnya ya bebas. Kalau gini nanti itu ngapain? Ya soalnya setiap pergantian rukun ibu isyarat dengan mata. Ruku, bangun, sujud, pokoknya dengan mata. Isyarat dengan mata. Jadi karena sulit nih, dikarenakan sulit membedakan isyarat kedipan untuk ruku dan sujud, maka keduanya dilakukan dengan sama. Jadi setiap pergantian rukun sulit nih, ini orang lagi ruku, lagi sujud, lagi takbiratul ihram, lagi baca Fatihah, apalagi apa ya? Nggak tahu kan? Itu sama aja, nggak apa-apa. Itu namanya sholat isyarat dengan mata. Jadi setiap pergantian rukun dia kedip, tapi kedipnya itu nggak menyesuaikan dengan ke bawah, ke atas, ke pinggir, ke samping. Enggak, kedip aja gitu, sambil di dalam hati baca rukun-rukunnya. Paham ya Bu ya? Kan kalau kedip misalnya ruku gimana, sujud gimana, susah kan? Susah kan? Kalau isyarat dengan mata itu sama. Ya udah, yang penting ibu bergerak matanya. Kalau ibu matanya nggak bisa isyarat, nggak bisa bergerak, pergantian rukun sebagai macam, merem aja, atau ada yang melek aja, ada ibu ya, melek aja kayak orang meninggal tapi masih berfungsi nih, apa denyut jantungnya masih bergerak gitu ya, atau dia merem tapi denyut jantungnya, otaknya masih jalan, maka semua rukunnya dilaksanakan dalam hati. Udah niat sholat sebisanya, Fatihah dengan hati, ruku dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya ibu-ibu sampai sini? Monggo. Tidak ada? Iya, Mak, silakan. Kalau rakaat pertama, kedua berdiri, rakaat ketiganya kenapa sebabnya duduk? Oh nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi kalau masih kuat berdiri di rakaat pertama, ya berdiri aja. Kalau ibu rakaat kedua udah nggak bisa bangun, tadi kayak susah tuh dari sujud mau bangun lagi rakaat kedua nggak bisa, maka diteruskan dengan duduk, silakan. Kalau imamnya belum waktunya wudu apa belum waktunya gitu, kita langsung duduk gitu, langsung duduk nggak apa-apa. Kalau pada saat itu ibu nggak kuat untuk berdiri, misalnya habis bangun dari masih baca Fatihah, imamnya baca surah panjang, surah Al-Baqarah dia baca. Kapan duduk kaki udah gemeteran, ya udah duduk aja, duduk getir kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah duduk kayak gimana aja. Jadi kalau udah ibu berasa bikin ibu sholatnya nggak khusyuk karena gemeteran, imam bacanya panjang banget, ibu boleh mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Mufarokoh itu ibu sudah berpisah dari imam. Artinya ibu niat sholat sendiri pada saat ibu nggak kuat, langsung ibu ruku sholat sendiri karena tadi Fatihahnya udah selesai. Atau ibu tetap berjamaah tapi ibu pilih duduk, silakan, boleh. Jadi karena tadi sudah tidak
tidak kuat, maka tidak dipaksakan berdiri. Atau misalnya ada juga yang terbalik, Mak. Dia awal nggak kuat, dia duduk sholatnya. Kok tiba-tiba rakaat ketiga Allah kasih kekuatan untuk saya bisa berdiri, kok tiba-tiba saya berdiri gitu. Ya udah, maka diteruskan sholatnya dengan berdiri. Bagaimana dia mampunya? Jadi ada yang kebalik kayak gitu. Tiba-tiba bisa, hebat, itu keajaiban dari Allah. Ada lagi, Mak? Silakan. Tidak ada? Sudah sore? Ya Allah wa'alam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana Mahadoya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin abada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurangnya dari saya mohon maaf. Ini saya ambil dari kitab ini, Bu. Ini kitabnya enak, Bu. Buku Panduan Praktek Ubudiyah. Ini yang buat Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Anak-anak kami santri pakai ini. Enaknya apa? Bahasa Indonesia ibu-ibu juga paham. Walaupun ada istilah-istilah yang Arab-Arab gitu ya, yang mungkin yang nggak pernah mondok nggak tahu kan bisa nanya. Tapi ini enaknya itu. Ini di online juga ada, murah kok. 15.000 atau 20.000. Tapi ini rujukannya jelas. Kitabnya Mu'tabaroh. Jadi diambil dari kitab-kitab yang Mu'tabaroh. Dari misalnya dari Fathul Mu'in, dari Hasyiah Al-Bajuri, dari Fathul Qorib. Jadi rujukannya jelas. Artinya ibu nggak disesatkan walaupun pakai bahasa Indonesia, daripada ibu nyari di Google yang kadang-kadang Google itu kan orang tulisnya ada yang dia paham, ada yang nggak paham. Ini jelas dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, sanadnya juga jelas, pakai bahasa Indonesia. Ibu bisa kalau punya TPQ atau TPA di rumah ngajinya ngaji ini. Silakan dibeli di online. Ada, ini namanya buku Panduan Praktek Ubudiyah dari Madrasah Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kota Kediri. Anak-anak kami santri pakainya ini. Jadi bahasa Indonesia tapi rujukannya jelas, Mu'tabaroh kitab-kitabnya. Jadi tidak menyesatkan. Ada footnote-nya, ada rujukannya. Ibu-ibu monggo kalau punya TPA, TPQ bisa dipakai. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Semoga apa yang